lagi di YouTube channelnya siapa? Keluarga Utomo. Keluarga Utomo. Nah, mungkin kemarin kalian udah lihat video kita dari Keluarga Utomo yang ngebahas tentang villa-villa di Bali. Nah, kali ini aku mau kasih informasi dari villa-villa yang kemarin kita datengin, mana aja sih yang paling kita rekomendasiin. Nah, mau tahu rekomendasinya aku akan kasih tahu dari nomor 1 sampai nomor 6 karena kemarin kita selama di Bali kita keliling di 6 villa, kita nginep di 6 villa dan aku akan kasih peringkatnya dari yang ke-1 sampai yang ke-6. Penasaran kan? Ikutin terus sampai akhir ya biar kamu tahu ke-6 villa yang kita tempatin itu. Kalau Kiran kemarin paling suka villanya villa yang mana? Ada Lego. Yang ada Lego. Ada Legonya. Sama banget, aku kasih peringkat 1 untuk Kinjeng Villa. Kenapa? Karena dia lengkap banget. Pertama, dari sisi lokasi. Lokasinya itu nggak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang dekat dari jalan protokol. Terus juga dia cukup ramai karena di pinggirnya tuh kafe. Terus selain itu dari sisi fasilitasnya juga udah lengkap banget. Dari mulai kolam renangnya bersih, terus di kolam renangnya dikasih kayak pelampung gitu, ada 2 pelampung yang bisa dipakai Ani untuk belajar renang. Terus juga dari sisi dapurnya juga dari sisi dapurnya juga, di dapurnya itu udah lengkap banget, parutan segala ada dong gitu ya, pisau, uwis untuk bikin pancake, terus kayak baskom gitu, itu udah lengkap banget. Sampai ada blender, terus juga pokoknya dapurnya tuh super nyaman. Fasilitasnya lengkap, bahkan dia juga nyediain Lego untuk anak, jadi kayak anak tuh jadi anteng di sana tuh karena dia main Lego, punya mainan gitu. Terus juga fasilitas lain yang aku suka, dia punya 3 kamar dan 3-tiganya itu pakai bathtub. Jadi mewah banget kalau menurut aku, itu benar-benar luxury villa. Dan kamarnya pun cukup besar, tapi harganya mungkin karena memang lagi pandemi juga, harganya cukup murah. Nah, minusnya adalah tidak ada kalau menurut aku, karena aku puas banget sama servisnya, sama fasilitasnya. Terus juga yang hal-hal kecil kayak Lego aja tuh mereka pikirin gitu, jadi bikin anak tuh ya anteng main. Dari segi harga juga oke banget, dan ya aku bisa bilang Kinjeng tuh nggak ada minusnya kalau untuk aku. Nah, yang kedua ini adalah Villa Antara di Canggu. Sebenarnya kita nginep di Villa Antara itu di hari-hari terakhir, tapi justru kita suka sama Villa Antara ini karena pertama dari sisi fasilitasnya lengkap banget. Jadi kalau tadi Kinjeng tuh udah lengkap, nah di sini tuh jauh lebih lengkap. Jadi kayak pancinya banyak banget, ada mesin cuci juga, itu penting banget biar nggak bolak-balik laundry gitu kan. Terus juga dia punya mesin cuci, dia kolam renangnya juga sama bersih. Cuma bedanya di sini ada 3 kamar, tapi yang punya bathtub cuma 1 kamar, master bedroomnya doang. Terus juga kurang lebih fasilitas dapurnya tuh mirip sama Kinjeng, cuma memang dia jauh lebih lengkap itu karena kayak lebih banyak ya, kayak spatulanya dia punya lebih banyak, panci-pancinya dia punya lebih banyak, dan bahkan sampai ada kayak plastic wrap dan aluminium foil itu udah lengkap banget di sini. Jadi kayak wow gitu ya. Bahkan kayak Pyrex untuk kita manggang pun udah disediain. Jadi istilahnya kalau kamu mau bikin lasanya atau misalnya mau bikin apa tuh yang dipanggang, si mangkok Pyrex itu udah disediain di sini guys. Selain itu, fasilitas lainnya di sini, jadi ini tuh 3 lantai. Di yang paling atas itu kita bisa kayak ngelihat sunset. Jadi kalau misalnya males ke pantai tapi pengen menikmati sunset sore-sore, kita tinggal naik ke lantai 3 dan itu tuh view-nya enak banget. Di sini dikelilingin sama sawah, tapinya tuh sawahnya tuh pada pakai lampu gitu loh. Jadi ke kita pun nggak bikin gelap, tapi kayak terang gitu. Jadi secara ambience juga enak, walaupun pinggir-pinggir sawah tapi nggak serem. Terus kolam renang, di pinggir kolam renang itu ada gazebo juga, dan
Penerangan sangat cukup. Jadi jujur betah ya di sini, ditambah servisnya itu keren banget. Karena dari kemarin kita nginep di villa baru ini yang memang bener-bener di servisnya tuh setiap hari. Maksudnya kayak dibersihin itu setiap hari. Jadi setiap hari jam 9 pagi ada yang datang ke sini untuk bersih-bersihin semua kamar, semua bagian di dalam sudut villa ini, dan jadinya setiap hari tuh kebersihannya terjaga gitu. Dan oh ya, di setiap kamar itu ada TV. Terus ya dari view kalau kita lihat dari lantai 2 dan lantai 3 itu oke banget. Tapi ada sedikit minus di sini. Minusnya adalah wifi-nya cukup lambat. Jadi kayak kita lagi nonton Netflix pun sering banget buffering, apalagi pas Zoom. Jadi setiap Zoom di sini kayak keluar masuk terus gitu karena sinyalnya kurang oke. Dan di sini pun bisa floating breakfast. Mereka nyediain kalau misalnya kita mau order breakfast gitu ya, mereka nyediain bisa breakfast biasa ataupun floating breakfast, itu bisa memasak sendiri juga bisa. Jadi overall aku bisa bilang Villa Antara ini yang kedua terbaik dari sisi fasilitasnya, kebersihannya, terus juga kenyamanannya. Nah yang ketiga, jadi kemarin kalau kalian lihat kita tuh sempat nginep 2 malam di Vivo Villa, tapi dengan kamar yang berbeda. Jadi sebenarnya kita booking tuh cuma 1 malam, tapi ternyata karena view-nya enak banget, akhirnya kita extend di kamar yang berbeda. Kenapa aku kasih peringkat yang ketiga? Karena pertama, view-nya itu paling juara sebenarnya kalau dibandingin 5 villa lainnya yang udah kita datangin. 4 villa lainnya yang udah kita datangin. Vivo Village itu punya view yang juara karena ada ocean view-nya. Kita bisa lihat laut langsung, terus juga jadi si kolam renang itu tipe-tipe infinity pool gitu. Dan selain itu juga dari sisi ruangan-ruangannya itu oke banget. Nah jadi Vivo Village ini tuh yang kita tempatin ini 2 kamar, beda dengan yang satunya lagi yang punyanya Pak Hotman Paris itu 3 kamar. Yang ini 2 kamar tapi punya dapur yang lebih luas, dan kita begitu datang dapat welcome drink, terus juga dapat breakfast untuk 4 orang. Nah dari keamanan dia tuh cukup aman karena jadi Vivo Village ini tuh kan kayak komplek villa gitu dan ada satpamnya, ada security-nya. Jadi begitu datang dibantuin untuk bawa barangnya, pas begitu mau pulang pun sama, kita dibantu. Itu cukup meringankan karena sebelum-sebelumnya kita naik turunin barang tuh bener-bener cuma kita berempat doang gitu. Nah kemarin karena ada security jadinya dibantuin. Kebersihannya, nah Vivo Village yang 2 kamar ini dia kebersihannya oke banget, dari mulai kebersihan ruangan sampai kolam renangnya itu bersih. Terus juga kayak amenitiesnya juga lengkap. Di kamar mandi kita udah dapat shower cap, dapat sabun, sampo ya, sama kayak di hotel lah ya gitu, amenitiesnya udah lengkap. Cuma memang minusnya di sini karena memang dia udah nyediain breakfast, jadi alat masaknya itu kayak tidak terlalu lengkap. Yang keempat ini sebenarnya bisa dibilang bentuk ruangan mirip gitu ya, cuma yang membedakan posisi dapurnya. Nah secara fasilitas tuh cukup lengkap ya, kayak alat masaknya itu cukup lengkap, pisau, terus kayak wajan dan segala macam, blender juga ada. Cuma dia nggak dapat kayak nggak ada welcome drink ataupun breakfast. Jadi memang kita bener-bener makan malam tuh kita masak, terus sarapan juga kita masak sendiri karena memang peralatannya lengkap gitu. Kalau dari sisi security-nya sama dengan yang nomor 3 tadi karena memang masih ada di satu lingkungan Vivo Villas. Overall kalau aku bandingin memang kenapa aku kasih Vivo Villas yang 2 kamar ini jadi nomor 3 gitu ya, karena kelebihan dia adalah kebersihannya sama fasilitasnya. Kita udah dapat breakfast dengan harga yang sama dan lebih bersih sih. Nah yang kelima kita pindah ke Safu Villas. Jadi di Safu Villas ini dia ada kolam renang, cuma bedanya dia nggak ada bathtub sama sekali. Dan secara tipe rumahnya itu dia bersih karena mungkin emang nuansanya juga kan putih dan abu-abu gitu, jadi
terkesan bersih gitu ya. Terus juga fasilitas dapurnya lengkap banget juga sama gitu. Terus yang aku suka dari Villa Saku itu adalah memang karena warnanya yang serba putih ditambah jendelanya banyak banget, jadi terangnya tuh terang banget gitu, dan itu cukup apa ya namanya, cukup enak sih karena terangnya itu matahari tuh masuk, dan kalau malam pun cahayanya cukup gitu ya. Nah, kelebihan lainnya dia punya akses yang cukup dekat dari pantai, dan pantainya itu punya spot sunset yang memang keren banget, namanya Pantai Brawa. Jadi tinggal jalan kaki sekitar 2 menit kita udah nyampe ke pantainya, dan di daerah pantainya itu pun banyak kafe-kafe gitu. Jadi selain ada kafe, di pantainya itu juga ada kayak tempat berenang yang maksudnya airnya tenang gitu ya. Sebelah sana ombak, tapi sebelah sini itu ada kayak air yang tenang. Jadi bisa dipakai anak-anak untuk berenang juga. Cuma kemarin pantainya cukup rame. Tapi karena dekat gitu ya, kita bisa mau pagi-pagi ke pantai, mau sore ke pantai, itu tinggal jalan kaki 2 menit doang. Minusnya adalah dia punya 3 kamar, tapi karena kita bookingnya untuk berempat, kamar ketiganya itu sama mereka dikunci guys. Jadi kita cuma boleh nempatin yang 2 kamar itu. Nah, jadi waktu check-innya juga dia beda. Ketika yang lain jam check-innya jam 2, kalau di sini jam check-innya tuh jam 3. Terus kayak kamar mandi dia cuma pakai shower pancur gitu loh guys, yang nggak bisa kita ambil. Terus juga dari sisi karena Bali itu panas, jadi lebih enak tuh ruangan yang memang full AC. Nah, kalau kemarin itu AC cuma ada di daerah ruang makan. Jadi di ruang nonton ini tuh kayak bener-bener cuma kipas angin gitu loh guys. Jadi itu juga yang minusnya di situ. Secara bangunannya, fasilitasnya cukup oke. Cuma memang kekurangannya adalah tadi yang aku bilang, dan soal kebersihannya pun secara di dalam ruangan oke. Cuma untuk kolam renang itu karena dia posisinya di bawah pohon, jadi banyak daun-daunan turun ke kolam renang, jadi kolam renangnya tuh jadi terkesan kurang bersih. Itu aja sih, tapi overall sih aku bisa bilang Saku Villa juga cukup oke. Nah, yang keenam ini ada namanya Ubud Virgin Villa. Jadi ini tuh Ubud Virgin Villa 2. Kelebihan Ubud Virgin Villa ini, dia kolam renangnya gede banget, jadi cukup besar kolam renangnya, ditambah dia nggak pakai pagar tinggi gitu. Jadi sambil renang tuh kita bisa langsung lihat ke sawah yang luas. View-nya oke banget, dan bahkan ketika renang sore-sore tuh kita bisa lihat kayak sunset gitu, sunsetnya cakep. Jadi renang, sawah, lihat sunset gitu, itu oke. Terus juga kamarnya besar. Terus selain itu juga kayak kamar mandinya ada bathtubnya di kamar yang pertama. Jadi amenitiesnya lengkap banget, sampai kayak ada shower cap, ada kayak cotton buds gitu ya, sabun, shampoo semua biasalah ada. Itu lengkap banget amenitiesnya. Ukuran kamar cukup besar, fasilitasnya sebenarnya agak kurang dari sisi yang dapur ya gitu. Cuma kayak air minum kita udah disediain isi ulangnya gitu kan. Cuma dapurnya benar-benar seadanya, dan kelebihan dia lagi kita dapat breakfast 4 orang. Begitu datang kita dapat welcome drink, terus juga paginya kita dapat breakfast untuk 4 orang. Virgin Villa ini dia ada 3 kamar. Posisi kamarnya ini semuanya pintunya tuh keluar, jadi agak berjauhan. Minusnya adalah karena dia nggak ada sebenarnya kalau siang jadi kelebihan ya, kayak kolam renang langsung ke sawah luas gitu, pemandangannya bagus. Tapi begitu malam jadinya kurang agak ngeri juga, karena penerangannya itu kurang terang, jadi bener-bener gelap gitu loh kalau pas begitu malam. Ditambah tamannya ini dia luas, tapinya sangat-sangat tidak terawat. Kayak mungkin efek pandemi juga yang memang udah lama kosong kali ya, jadinya tamannya agak kurang terurus. Terus akses masuk dari tempat parkir ke villa kita tuh cukup jauh, dan jalannya tuh gak koper friendly guys. Jadi si jalannya itu kayak bebatuan, dan cukup PR kalau kita mau geret-geret koper di situ gitu. Terus juga balik lagi karena mungkin efek pandemi panjang ini, kamar mandinya tuh kan konsepnya kayak semi outdoor gitu.
tapi banyak banget sarang laba-laba, ditambah kayak ada beberapa kayak pot tanaman gitu yang udah berlumut. Jadi sayang banget sih, padahal sebenarnya villanya bagus, cuma kayak kurang maintain aja gitu, kurang di maintain, yang akhirnya kamar mandi pun jadi kurang bersih gitu, tamannya pun jadi kurang enak karena kurang dirawat gitu. Nah, untuk servisnya juga agak kurang karena si hostnya ini agak sulit dihubungi. Jadi overall sih sebenarnya dari sisi bangunannya tuh oke, cuma karena tadi sisi gelapnya dan kurang penerangan ditambah yang kurang terawat, jadi tuh ambience-nya tuh kayak apa ya, kayak bikin kurang nyaman aja sih. Padahal sebenarnya dari sisi bangunannya, apalagi kolam renangnya yang besar, itu udah oke banget. Nah, itu tadi rekomendasi villa dari peringkat 1 sampai peringkat 6 yang kemarin aku datangin di Bali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa